Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Setia dengan NIM 2211-2018 dari Fakultas Syariah IAIN Manado, program studi Hukum Keluarga. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas komprehensif saya, yaitu akan membahas tentang yang pertama Pancasila kewarganegaraan dan anti korupsi, dan yang kedua agama dan sains. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila itu bukan hanya sekedar pajangan, tapi Pancasila yaitu kompas sebagai petunjuk atau arah kebijakan seluruh bangsa Indonesia agar kebijakan dan perilaku bangsa Indonesia itu tetap berada pada garis remnya. Nah, sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka, nah nilai-nilai dasar ini yaitu termasuk ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, dan keadilan ini tidak berubah, namun yang berubah hanyalah cara penerapan di zaman yang digital ini dengan zaman dahulu tentu berbeda. Nah, sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka ini cenderung untuk bisa menerapkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, selanjutnya yaitu identitas nasional. Jika orang bertanya, apa ciri khas bangsa Indonesia? Nah, jawabannya yaitu bahasa Indonesia, budaya gotong royong, dan juga simbol negara. Ini adalah bagian dari persatuan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Identitas nasional juga menjadi pembeda dari bangsa lain. Jadi Indonesia itu mempunyai ciri khas, yaitu dengan keberagaman budayanya, dengan sukunya, dan bahasa-bahasa daerah yang berbagai macam, dan juga rumah adat tentu yang berbeda-beda. Jadi identitas nasional ini menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dan dengan bangsa yang lain. Nah, selanjutnya yaitu integrasi nasional. Nah, bangsa kita ini sangat luas dengan berbagai macam suku, agama, dan ras. Sebagai integrasi nasional yaitu proses menyatukan seperti budaya, suku, agama menjadi proses satu kesatuan yang harmonis agar kita tidak mudah terpecah belah. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu adalah jujur. Jujur ini adalah kunci dari segalanya. Jika kita jujur, kita bisa mampu untuk bisa dipercayai orang. Nah, ini adalah salah satu kunci dari semuanya. Kunci yang utama dari semuanya. Dengan kita jujur, orang bisa dapat mempercayai kita. Seperti kita jujur dalam pekerjaan. Kalau kita jujur dalam pekerjaan, kita itu tidak akan mudah untuk bisa berbohong, dan juga kita tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dan yang kedua yaitu mandiri. Kita mandiri yaitu kita tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan segala kegiatan. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Jadi ini adalah salah satu nilai anti korupsi juga, yaitu dengan tidak mudah bergantung kepada orang lain untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu. Jadi kita harus lakukan sendiri. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab ini paling penting. Apabila kita melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan, kita harus siap menerima risiko yang terjadi kepada kita. Apapun yang tindakan ataupun apapun risiko yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya juga adalah berani. Berani ini kita harus berani untuk mengatakan tidak pada hal yang salah. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan untuk bisa melakukan hal yang salah. Kalaupun diam, kita berarti tandanya kita membenarkan hal tersebut. Selanjutnya juga sederhana. Sederhana ini adalah salah satu paling penting juga dalam nilai-nilai anti korupsi. Dengan kita hidup sederhana, kita tidak melakukan flexing atau kita tidak hidup bermegah-megah, tidak dapat untuk memicu terjadinya korupsi karena kita hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya yaitu peduli. Kita jangan selalu memikirkan tentang diri kita, tapi kita juga harus memikirkan tentang orang lain.
di mana orang lain juga pasti akan membutuhkan. Kita tidak boleh egois, tapi kita harus memikirkan orang lain juga. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin juga kita harus siap untuk menaati aturan yang telah dibuat. Misalnya di dalam pekerjaan, kita harus siap menaati aturan yang telah ditetapkan dan juga jam yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kerja keras. Kita untuk menggapai sesuatu itu, kita harus kerja keras dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh untuk mengambil jalan pintas. Nah, selanjutnya itu keadilan. Keadilan ini kita harus memberi yang berhak dan tidak memberi yang tidak berhak. Jangan kita memilih ataupun misalnya orang dalam atau yang lain sebagainya. Konsep agama dalam Islam. Nah, Islam itu sebagai ad-din atau jalan hidup. Islam itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara kita sholat dan bagaimana cara kita berpuasa, tapi Islam mengatur tentang cara bagaimana kita makan, kita berteman, kita berbisnis, dan maupun kita berpolitik. Dua hubungan utama, yang pertama hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah, yaitu melalui peribadatan. Misalnya kita berhubungan baik dengan Allah, yaitu melalui sholat, dan kita menjalankan perintah-perintah Allah, lalu mengaji dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu hablum minannas, hubungan baik kita dengan manusia dan alam melalui akhlak. Jadi kita bagaimana kita berbuat baik dengan teman-teman itu paling penting. Jadi hubungan hablum minallah dan hablum minannas ini harus sejalan searah agar kita mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya hazanah agama dalam Islam. Nah, sebagaimana wahyu yang diturunkan pertama kali, yaitu perintah untuk Iqra atau membaca. Jadi dalam Islam itu menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau nyari kampus di mana yang cocok, nah ada saran kampus IAIN Manado. Di sini adalah salah satu kampus Islam yang ada di Sulawesi Utara.